Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa Mat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rotasi. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu refleksi. Materi ini dipelajari dalam transformasi geometri kelas 12. Kita mulai dari konsep rotasi atau perputaran. Di sekitar kita banyak contoh objek yang bergerak berputar seperti jarum jam dan kipas angin. Pada kesempatan ini kita akan membahas gerak berputar atau rotasi suatu objek dengan sudut putaran dan pusat putaran pada bidang koordinat. Jadi kita akan gunakan bidang koordinat yang sudah diketahui sudut putarannya dan pusat putarannya. Ini adalah salah satu contoh dari rotasi objek atau rotasi di sini segitiga ya, berupa bangun datar. Misalkan suatu segitiga ini itu titik sudutnya A, B, dan C ini dirotasi sejauh suatu sudut alfa, maka hasilnya itu A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi bentuk yang dirotasikan itu tidak mengalami perubahan bentuk ataupun tidak mengalami perubahan ukuran. Yang berpindah hanya lokasinya saja. Misalkan ini ada contoh rotasi titik. Misalkan titik A itu sudutnya R cos alpha, R sin alpha. Ini dirotasi sejauh beta, maka menghasilkan A aksen itu R cos alpha plus beta, R sin alpha plus beta. Ini untuk konsep dari rotasi atau perputaran. Selanjutnya kita langsung ke rumus rotasi. Titik A, X, Y diputar dengan pusat P. Pusatnya itu P dengan sudut dengan koordinatnya itu P, I, dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen, E aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y. Ini rotasi dengan pusat P sejauh alfa menghasilkan A aksen, E aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha dikali X min P Y min Hi plus P Hi. Jadi ini adalah trigonometri. Untuk menentukan rotasi kita akan menggunakan trigonometri. Lalu X, Y ini titik koordinat awalnya, P Hi ini adalah pusatnya. Lalu gimana jika pusatnya di 0,0? Maka rumusnya sampai sini aja, sampai kali XY. Karena ini 0, ini 0, ini juga 0, ini juga 0. Maka rumusnya akan sampai sini saja, sampai kali XY. Namun jika pusatnya itu diketahui P, I atau bukan 0,0, maka harus kita masukkan rumus sesuai dengan rumus yang seperti ini. Ini silahkan ditulis, di screenshot, ataupun dihafal. Sebelum ke contoh soal, kita ada materi prasyarat, yaitu ada trigonometri. Kita akan coba mengingat kembali materi tentang trigonometri. Putaran berlawanan arah jarum jam itu sudut bernilai positif. Dan putaran searah jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Jadi jika berlawanan itu positif, maka jika searah jarum jam itu bernilai negatif. Misalkan ini alfa berlawanan itu maka plus alfa, dan jika searah itu menjadi min alfa. Lalu ada sudut negatif, jika sin min A itu sama dengan min sin A. Jadi negatifnya itu dipindah ke depan sama dengan negatif sin A. Cos negatif A sama dengan cos A. Jadi negatifnya ini bisa diabaikan, jadi hanya menjadi cos A. Jika sin itu negatifnya dipindah ke depan, jika cos maka negatifnya diabaikan. Selanjutnya ini adalah sudut-sudut istimewa, ini yang biasa sering akan kita gunakan pada rotasi. Sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Tan kita bagi sin dengan cos, tan 0 itu 0, tan 30 per 3 akar 3,
tan 451, tan 60 akar 3, dan tan 90 tak terdefinisi. Selanjutnya untuk kuadran. Jika kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 itu hanya sin yang positif, sin dan temennya yaitu kosekan, maka sin dan kosekan yang positif. Kuadran 3 itu tan dan kotangen yang positif. Kuadran 4 itu adalah kos dan sekan yang positif. Ini hanya untuk mengingat materi tentang trigonometri dasar. Kita ke contoh soal. Misalkan titik A min 2,3 dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Ini pusatnya O 0,0, sudutnya itu berlawanan, maka sudutnya bernilai positif karena ini tuh berlawanan arah jarum jam. Alternatif penyelesaiannya ini sebenarnya nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa. Kita langsung aja ke rumus. Aksen di aksen sama dengan kita masukkan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali min 2, 3. Ini untuk koordinat awalnya. Nah, lanjutannya di mana, Kak? Lanjutannya ini itu nggak ada ya, karena pusatnya itu O 0,0. Maka di sini itu nanti min 0, di sini juga min 0, lalu plus 0 itu tidak akan merubah hasil. Jadi jika pusatnya 0,0 sampai sini aja, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Kita masukkan cos 90 itu 0, sin 90 itu 1 karena min maka menjadi min 1, sin 91 dan cos 90 itu 0. Lalu ini dikali min 2 dan 3. Perkalian matriks 0 kali min 2 0, min 1 kali 3 min 3. 1 kali min 2 min 2, 0 kali 3 0. Jadi bayangan titik A adalah aksen koordinatnya min 3, min 2. Setelah belajar tentang koordinat rotasi titik koordinat, selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi fungsi. Ke contoh soal. Misalkan garis x min 2y plus 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat P 1, min 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam. Maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Di sini searah, Kak, maka searah itu sudutnya negatif. Dan pusatnya itu bukan 0,0 ya, pusatnya itu adalah 1, min 1. Ini nggak usah ditulis, langsung kita ke rumus. Ini nggak usah ini untuk formalitas saja. Langsung ke rumus. Aksen di aksen sama dengan ke arah ini searah, maka sudutnya negatif. Ingat, searah itu negatif, berlawanan itu positif. Maka ini cos min 180 derajat, min sin min 180 derajat, sin min 180 derajat, dan cos min 180 derajat. Dikali, karena koordinat awalnya itu tidak ada, maka tetap kita masukkan x dan y. X min 1, y min 1. Ini pusatnya 1 dan min 1. Plus pusatnya lagi 1 dan min 1. Aksen di aksen sama dengan cos min 180 derajat. Itu sama aja dengan cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu sama dengan cos 0. Cos 0 itu 1. Karena 180 itu di kuadran 2 dan kuadran 3, maka cosnya negatif. Jadi menjadi negatif 1. Ini juga sama, cos min 180 itu negatif 1. Lalu ini min kali min itu jadi plus, sin 180 itu sama dengan sin 0. Sin 0 maka 0, ini juga akan berarti 0. Ini kita tulis ulang, x min 1, y min 1, plus 1 min 1. Yang aksen di aksen sama dengan, ini kita kalikan, min 1 kali x min 1 itu min x plus 1. Lalu 0. 0 kali ini tetap 0, 0 kali ini juga 0, maka min 1 kali y plus 1 itu min y min 1. Plus 1 dan min 1. Lalu kita jumlahkan min x plus 2 dan min y min 2. Setelah itu kita sama dengan kan aksen sama dengan min x plus 2 dan y aksen sama dengan min y min 2. Setelah ini kita inverskan. Jadi baik translasi fungsi, refleksi fungsi, rotasi fungsi maupun nanti ada dilatasi fungsi, itu konsepnya sama aja, masukkan rumus.
lalu sama dengan kan aksen Y aksen, lalu diinverskan jadi X sama dengan Y sama dengan, setelah itu disubstitusi ke persamaan awalnya. Lalu ini jadi X-nya kita pindah ke kiri, maka menjadi X sama dengan 2 min X aksen, Y-nya kita pindah ke kiri, Y sama dengan min Y aksen min 2. Lalu kita substitusi, dengan mensubstitusi X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya. 2 min X min 2 kali min Y min 2 plus 3 sama dengan 0. Aksennya kita buang aja nggak apa-apa. Lalu ini tinggal kita selesaikan. Min 2 kali min Y itu plus 2Y, min 2 kali min 2 itu plus 4. Jadi nanti min X plus 2Y plus 9. Lalu kita kalikan dengan min 1, itu menjadi X min 2Y min 9 sama dengan 0. Jadi persamaan garis hasil rotasinya itu adalah seperti ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, langsung aja ditanyakan di kolom komentar atau kunjungi Instagram aku yang di linknya ada di deskripsi dari YouTube ini. Ada beberapa latihan soal. Silakan dikerjakan untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana kalian memahami materi tentang rotasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.